Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mendemonstrasikan aplikasi berbasis web dengan tema manajemen laundry untuk memenuhi tugas akhir semester pemrograman web 2 yang diampu oleh Bapak Heri Wahyudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Gipari dengan NIM 231105999. Dengan ini saya akan menjelaskan tentang tampilan halaman utamanya. Di sini saya membuat tampilan login Laundry 7. Ini adalah tampilan awal login dan register. Saya akan coba ke register dulu. Ini ada nama, email, password, dan confirm password. Kita coba membuatkan nama admin 34. Kita masukkan password. Kita ulangi passwordnya. Dan kita coba register. Dan berhasil register untuk login. Dan kita coba login yang tadi, admin 1234. Sama passwordnya. Dan kita coba login dan berhasil. Di sini kita coba tampilkan codingannya untuk login dan register. Di sini saya membuat codingan login. Dan ini link bootstrapnya, ini CSS-nya. Kita coba codingan register. Ini link bootstrap. Dan ini CSS-nya.
Dan sekian penjelasan saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai tabel data layanan. Dan di sini juga terdapat beberapa judul tabel, ada ID layanan, nama layanan, deskripsi, dan harga per kilogram. Di sini juga terdapat tanda tambah data, edit, dan hapus. Nah, di sini saya akan mencoba tambah data. Misalnya L04. Nama layanannya cuci spray. Dengan deskripsi tidak ada. Harga per kilogramnya 30.000. Lalu saya akan mensubmitnya. Nah, nama layanan di sini sudah berhasil ditambahkan. Saya juga akan mencoba mengeditnya. Misalnya di sini menjadi harum dan rapi. Simpan. Oke, data yang tadi berarti berhasil diedit ya. Saya juga akan mencoba menghapusnya. Nah, di sini muncul alert. Yakin ingin menghapus data ini? Oke. Nah, data yang tadi sudah berhasil dihapus. Mari kita lihat codingannya. Di sini sudah terdapat beberapa root. Yang pertama yaitu root get index, yaitu untuk mengarahkan ke halaman utama dengan nama alias layanan. Nah, di sini juga ada root get create, yaitu untuk menampilkan formulir untuk menambahkan data baru. Ini ada layanan.create. Ada juga root post create, yaitu untuk menyimpan data layanan baru. Ada juga root get edit, yaitu untuk mengedit data layanan berdasarkan ID. Ada root put update, ini untuk menyimpan perubahan data yang telah diedit tadi. Ada juga root get hapus, destroy, dengan nama alias layanan.hapus. Ini rute ini untuk menghapus data layanan. Kenapa destroy? Namanya destroy tidak hapus karena destroy ini berfungsi untuk menghapus secara langsung dari bawaan Laravel. Nah, jangan lupa untuk menambahkan use app HTTP controllers layanan controllers. Ini fungsinya untuk pemanggilan supaya datanya muncul. Next, di create.layanan. Nah, di layanan create.blade.php ini terdapat extend di mana karena saya menggunakan Bootstrap, jadi layouts ini foldernya dengan nama filenya app, biar nanti tampilannya jadi sama. Ada section juga, yaitu untuk mendefinisikan bagian konten dari si template. Nah, di sini ada heading 1 dan horizontal line untuk menampilkan judul tambah data. Ada form action root layanan store method post, yaitu ini untuk mengirimkan data ke root bernama layanan store.
dengan menggunakan metode POS. Nah, ini ada div class juga untuk membuat baris pertama dengan margin bawah 3. Ada div class call juga, ini untuk membuat kolom pertama dalam baris. Nah, ini juga tabel-tabelnya disamakan supaya terlihat rapi. Ada tombol button juga. Dengan BTN primary. Untuk di edit.play.php, di sini ada section layanan, title layanan. Untuk mendefinisikan bagian title dari template dengan nilai layanan, ini untuk biasanya digunakan menetapkan judul halaman web. Nah, ada from action. Nah, formulir ini akan mengirimkan data ke root bernama layanan update dengan menggunakan metode POS dan menyertakan ID layanan untuk menentukan layanan yang akan diperbarui. Nah, sini juga seperti biasa membuat baris baru. Nah, ini membuat komponen card dengan bayangan dan margin bawah 4. Ini membuat card body dengan labelnya nama layanan, deskripsi, harga per kilogram, dan sebagainya. Nah, ada if errors juga, ini untuk mengecek apakah ada error di ID layanan atau tidak. Oke, kita ke indeks. Nah, di indeks ini ada root juga yang mengarahkan ke layanan create untuk mengisi tambah data. Nah, di sini juga menggunakan tabel dengan nomor, ID layanan, nama layanan, deskripsi, harga per kilogram, dan action. Pakai for each juga, jadi datanya biar keulang. Nah, root di sini nyambung ke edit dan juga ke layanan hapus. Oke, kita ke migration. Nah, di sini ada public function up dan down, di mana public function ini sudah diatur untuk ID layanan menggunakan string, nama layanan menggunakan string, deskripsi menggunakan teks, dan harga per kilogram menggunakan integer. Jadi ketika nama layanan ini menggunakan integer, tapi ketika diinputkan atau dimasukkan tapi memakai string, itu tidak akan bisa karena di sini sudah diatur. Kita lihat ke modelnya juga. Nah, sama seperti yang di migrate. Oke, selanjutnya kita ke layanan controller.
Nah, ini terdapat indeks, create, store, show, edit, dan update dan destroy. Nah, untuk public function index di sini untuk menampilkan daftar layanan yang diurutkan secara descending, lalu mengembalikan view layanan dengan variabel indeks dengan variabel layanan. Nah, ini untuk public function create untuk menampilkan formulir atau membuat data layanan baru. Selanjutnya ada public function store, bisa menyimpan data layanan baru ke dalam database menggunakan data dari yang diterima dan mengarahkan kembali ke root layanan dengan pesan sukses. Data berhasil ditambahkan. Nah, untuk show di sini yaitu untuk menampilkan detail dari layanan dan mengembalikan ke view layanan edit dengan nama layanan dengan variabel layanan. Ada public function edit juga di sini untuk menampilkan formulir mengedit layanan. Nah, untuk mengembalikan view layanan edit dengan variabel layanan. Ada update juga. Ini untuk memperbarui data layanan. Nah, di sininya sudah diatur juga di request validate. Dan yang terakhir ada public function destroy. Ini untuk menghapus layanan berdasarkan ID. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akan menjelaskan tentang tabel data pelanggan. Di tabel data pelanggan ini saya membuat beberapa kolom seperti nomor, kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor telepon, dan aksi. Nah, aksi ini saya menambahkan CRUD seperti tambah data, edit, dan hapus. Kalau misalkan kita ingin menambah data data pelanggan, kita tambahkan data. Nah, kita isi datanya, kita isi nama pelanggan, alamatnya jangan lupa, dan nomor HP. Submit. Nah, sudah terdata atau terinput. Apabila misalkan ingin merubah atau mengedit si data pelanggan, kita bisa mengklik edit. Kita rubah kodenya menjadi K005, kemudian simpan. Nah, jadi kode pelanggannya berubah jadi K005. Jikalau kita ingin menghapus beberapa tabel dari data ini, kita tinggal klik saja hapus. Nah, ketik OK. Nah, sudah terhapus. Oke, baik, kita lanjut kepada shortcut codingannya. Yang pertama, saya membuat sebuah model data pelanggan. Nah, ini merupakan
shortcut dari model pelanggan. Ada kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon. Setelah itu juga ada pelanggan controller. Nah, seperti ini di dalam pelanggan controller untuk memanggil atau saling terhubung. Dan lanjut kita lihat di di sini juga saya membuat sebuah migrasi. Nah, seperti ini migrasi dari tabel pelanggan. Membuat migrasi ini agar supaya setiap kolom-kolom itu dapat di-input secara baik, agar supaya tidak ada yang error-error. Jadi tabel ini diharapkan berjalan dengan baik. Seperti ini. Selanjutnya saya juga membuat di resources ada view, di view juga. Nah, ada create, ada edit, dan index. Ini merupakan sebuah shortcut dari create blade PHP seperti ini. Nah, extend layout ini untuk mengambil atau memanggil sebuah data yang ada di layout tabel pelanggan agar supaya terpanggil. Nah, ada seperti biasa ada di class input tip seperti itu. Lalu ada tombol class button submit. Lalu diedit. Nah, seperti ini shortcut dari pelanggan. Dieditnya membuat sebuah div class, label, nama pelanggan, input type text. Nah, shortcut ini agar kita klik terhubung satu sama lain. Jadi nah, seperti ini. Terus ada index. Nah, di index ini juga sama, kita ngebuat sebuah if div class alert seperti itu, menandakan supaya sukses, jadi tanda. Nah, di sini juga ada beberapa tadi ya, dari beberapa kolom. Ada nomor, kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor telepon, dan aksi. Seperti ini kira shortcutnya. Lalu supaya terhubung, jangan lupa menambahkan juga di root di web PHP seperti ini. Shortcut dari root pelanggan controller class index name pelanggan. Nah, ada create, ada edit, dan ada hapus. Mungkin sekian penjelasan singkat dari saya, dari mulai tampilan hingga kepada input di Visual Code. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Di sini saya akan menjelaskan tabel barang yang berada di dalam database Laundry yang terdiri dari 6 kolom. Yang pertama ada kolom nomor, kolom kode barang, kolom nama barang, kolom deskripsi, kolom harga, dan kolom aksi. Di dalam kolom aksi terdapat fitur edit. Di sini kita bisa mengubah kode barang, mengubah nama barang, mengubah deskripsi dari barang tersebut, dan harga dari barang tersebut.
maka barang dapat tersimpan. Nah, ada juga fitur hapus. Sini kita menghapus data. Ada button tambah data. Maka data sudah tersimpan. Ini untuk codingannya tabel barang. Yang pertama, kita membuat terlebih dahulu migration-nya. Nah, ini dibuat otomatis di dalam terminal. Lalu kita isikan ID-nya, kode barang, nama barang, deskripsi, dan juga harga. Setelah itu kita membuat model yang berisi file barang. Isinya kita harus samakan seperti yang kita isikan ke dalam migration barang. Migration tabel barang. Setelah itu kita membuat views yang di dalamnya terdapat folder barang, juga di dalamnya terdapat file create.blade.php. Ini untuk menambah barang. Terus di sini ada file edit.blade.php untuk mengedit data barang, dan juga ada index untuk tampilan view tabel barang. Nah, untuk menghubungkan semuanya, kita menggunakan root yang di dalamnya terdapat file web.php. Saya sama Saiful Mila akan menjelaskan tabel data transaksi. Dalam tabel transaksi, di sini terdapat kolom no, kode transaksi, kode pelanggan, tanggal order masuk, tanggal order keluar, total harga, status, dan aksi. Dalam tabel transaksi ini terdapat beberapa fitur, yaitu fitur tambah data, fitur edit, dan hapus. Kita coba untuk menambahkan data. Dan submit. Inilah data yang telah kita input tadi. Kita coba untuk edit data tersebut. Kita edit di bagian total harga. Di sini total harga terdapat 10.000, kita ganti menjadi 15.000. Dan status yang tadinya sedang dikerjakan, kita ganti menjadi selesai. Dan simpan. Dan inilah hasilnya. Yang tadinya 10.000 menjadi 15.000 dan tadinya sedang dikerjakan menjadi selesai. Sekarang kita coba untuk hapus data tersebut. Dan di sini terdapat alert. Yakin ingin menghapus data ini, kita klik OK.
maka data yang kita kerjakan tadi, yang kita input tadi akan terhapus. Kita lihat codingannya. Di sini di root, jangan lupa untuk menambahkan use app http controllers, nama controllersnya, transaksi controllers. Dan inilah root untuk tabel transaksinya. Ada metode get, post, dan put. Ini untuk menampilkan hasilnya, yaitu untuk index, dan ini untuk menambahkan data, create, ini store hasilnya, ini edit yang kita tadi ubah, ini update hampir sama dengan edit, destroy fungsinya untuk menghapus, show untuk menampilkan datanya. Dan inilah transaksi controllernya. Ini untuk menampilkan datanya. Ini untuk membuat data. Ini untuk menampilkan datanya, show. Dan ini untuk edit datanya. Ini update-nya, yaitu berupa kolom-kolomnya, kode transaksi, sampai status. Dan ini fungsi untuk hapus datanya. Lanjut ke migrasi. Ini migration untuk tabel transaksi. Berisi tabel-tabel yang telah kita sebutkan tadi, yaitu berupa kode transaksi, kode pelanggan, tanggal order masuk, sampai status. Dan ini untuk model transaksi. Ini fungsinya untuk memproteksi kolom yang ada dalam tabel transaksi. Lanjut ke create blade PHP, yaitu yang berfungsi untuk menambahkan data. Ini root ke transaksi store yang telah kita lihat tadi di web.php di sini. Ini untuk kode transaksinya, kode pelanggan, tanggal order masuk, tanggal order keluar, total harga, dan kita lihat bawahnya. Di sini ada status, dan yang terakhir button submit. Lanjut ke edit blade PHP. Di edit blade PHP ini tertuju ke root transaksi update menggunakan ID. Ini untuk kode transaksinya. Ini untuk kode pelanggan, tanggal order masuk, keluar, total harga, status, dan simpan. Yang terakhir ada index.blade.php. Ini yang berfungsi untuk menampilkan data yang telah kita input, yang telah kita hapus. Ini isi tabelnya. No, kode transaksi, kode pelanggan, sampai action. Nah, di sini root untuk transaksi hapus,
yang tadi kita coba untuk menghapus data. Ini codingannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian demonstrasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan karena kami juga masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.